Beneran, dia itu gak butuh panggung buat ngaku paling berjasa. Tan Malaka bukan pahlawan yang minta dirayakan tiap Agustus. Dia adalah bom waktu sejarah. Ditanam jauh sebelum Republik ini berdiri dan meledak saat bangsa ini mulai lupa cara berpikir. Dia menulis konsep Republik Indonesia ketika anak-anak sekolah bahkan belum diajarin arti kata Republik. Tapi setelah merdeka, Tan malah ditembak diam-diam, dikubur tanpa nama, dilupakan dengan sengaja. Ironisnya, kini panggung kemerdekaan dipenuhi nama-nama besar yang dibesarkan dengan megafon, bukan dengan pengorbanan. Kita disuruh hormat pada yang punya monumen, tapi tak pernah disuruh membaca yang menulis kemerdekaan dengan darah dan logika. Sementara ada anak sibuk memonopoli sejarah bapaknya, Tan Malaka adalah tokoh yang bahkan dibenci oleh PKI dan dibungkam oleh Republik yang katanya ia lahirkan. Tan Malaka itu harimau, tapi bukan harimau partai. Dia berjalan sendirian, menolak kompromi, dan menolak disuapi penghargaan semu. Bagi dia, merdeka bukan soal upacara, tapi soal bangsa yang bisa mikir, bukan bangsa yang nyembah gelar dan nama belakang. Bangsa ini, Tan, aku titipkan kepadamu, kata Soekarno, katanya. Tapi yang terjadi justru, bangsa ini dirampas oleh anak-anak yang mengira warisan itu jabatan. Hari ini, nama-nama besar dilestarikan dengan anggaran negara. Sedangkan Tan Malaka, ia tetap jadi hantu yang gentayangan di pikiran orang-orang merdeka. Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang, bukan di Taman Makam Pahlawan? Karena dari dulu, Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut kebongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari satu kelompok. Bahwa Republik ini bukan hasil kerja satu tokoh dan keturunannya. Republik ini lahir dari darah banyak orang, dari otak, dari nyawa, dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen, bukan kebenaran. Tan Malaka tak punya partai yang bisa merawat namanya, tak punya yayasan keluarga, tak punya anak biologis yang bisa tampil di panggung kampanye sambil bilang, misalnya, saya anaknya sang proklamator, maka saya pantas mewarisi kursi kekuasaan. Dia tak sempat diwariskan, karena dia diakhiri. Tan Malaka bukan sekedar nama yang dilupakan, dia adalah gagasan yang sengaja disingkirkan karena terlalu menuntut akal sehat. Dalam Republik yang makin anti-intelektual, Tan Malaka jadi bahaya laten. Karena kalau rakyat membaca Madilog, mereka akan tahu bahwa kemiskinan ini bukan takdir, bahwa ketertindasan ini bukan kewajaran, bahwa kita tidak wajib hormat pada nama belakang, jabatan, atau gelar yang diwariskan. Apa kabar hari ini? Anak petani masih dipaksa bayar sekolah. Petani diusir dari tanahnya sendiri atas nama proyek strategis nasional. Nelayan dihajar aparat karena laut dianggap milik korporasi. Dan di TV kita, muka penguasa masih itu-itu saja. Sementara nama Tan Malaka tetap absen dari kurikulum, karena dia bisa bikin generasi muda bertanya, dan sistem kita tidak tahan terhadap pertanyaan. Indonesia hari ini bukan negara gagal, dia negara yang takut pada kebenaran. Dan Tan Malaka adalah kebenaran yang terlalu telanjang, terlalu menohok, terlalu keras untuk dibingkai dalam museum atau upacara. Karena Tan Malaka tak cocok dimuseumkan. Dia cocok dihidupkan kembali, bukan dalam bentuk patung, tapi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa Republik ini dibangun bukan untuk pejabat, bukan untuk dinasti politik, bukan untuk mereka yang menjadikan perjuangan sebagai warisan keluarga. Tan Malaka adalah milik kita, milik mereka yang hidup tanpa privilege, tapi masih punya kemauan untuk berpikir, masih berani menolak, masih bisa bilang, Republik ini tidak adil, dan gue nggak akan diam. Republik ini bukan milik siapa-siapa. Karena kalau Republik hanya bisa diwarisi lewat darah, maka itu bukan Republik, itu kerajaan. Tan Malaka mati miskin, ditembak tanpa pengadilan, dikubur tanpa batu nisan. Tapi gagasannya masih hidup di kepala mereka yang belum menyerah jadi jongos. Dan selama kita masih bisa mikir, masih bisa marah, masih bisa nulis hal begini tanpa takut dijemput, itu artinya Tan Malaka belum sepenuhnya kalah.